Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Siregar dari Prodi Pendidikan Kimia. Langsung saja pada pembahasan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Putri Siregar dan teman saya Desi Yohanasia Ahaan. Dan di sini saya sebagai pengawal dari kelompok 2 dengan mata kuliah Biokimia 2 akan membahas topik metabolisme karbohidrat, di mana bahan yang akan dikaji yang pertama proses glikolisis, yang kedua tinjauan energi glikolisis, yang ketiga glikogenesis dan glikogenolis, yang keempat gluconeogenesis. Dan di sini yang akan saya bahas adalah proses glikolisis dan tinjauan energi glikolisis. Salah satu tahap dari proses metabolisme reaksi sel adalah glikolisis, di mana glikolisis ini merupakan reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Pemecahan glukosa pada saat proses berlangsung secara sistematis menjadi asam piruvat dan energi dalam bentuk NADH dan ATP. Lalu kemudian dengan energi yang sudah didapatkan, maka akan dipakai ketika proses respirasi seluler selanjutnya. Langsung saja, proses glikolisis. Pemecahan glukosa menjadi piruvat akan menghasilkan pelepasan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. ATP dianggap sebagai sumber energi yang paling penting bagi sel-sel untuk tujuan metabolik. Nah, melalui ATP, berbagai proses seluler akan didukung. Salah satu proses ini adalah pembelahan sel atau kelipatannya. Sel membutuhkan energi untuk dapat menjalani pertumbuhan dan perkembangan. Maka dalam proses ini, yang mana sel akan masuk dan diproses. Hal ini disebut juga dengan mitosis. Lalu melibatkan beberapa tahap, yang mana pada semua tahapan ini juga sangat membutuhkan energi dalam bentuk ATP yang didapat lalu diciptakan melalui glikolisis. Apabila makin banyak glukosa yang berada dalam tubuh, maka makin banyak juga ATP atau energi yang dapat dihasilkan untuk mendukung metabolisme dan juga proses seluler. Dan untuk tahap-tahap proses glikolisis adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil dari glikolisis. Pada semua tahapan proses glikolisis, satu molekul glukosa akan mengalami pemecahan untuk menghasilkan 2 jenis molekul asam piruvat dan 2 molekul ATP, juga 2 NADH yang akan membawa elektron. Kesimpulannya, dari hasil glikolisis adalah 2 jenis molekul ATP dan juga 2 jenis molekul piruvat. Tetapi harus diingat, glikolisis pada tahap yang pertama akan berbeda tahapannya dengan tahapan ini yang memerlukan 2 jenis molekul ATP. Dengan itu, proses glikolisis hanya akan menghasilkan 2 jenis molekul asam piruvat, dikarenakan sebelum itu juga butuh 2 modal ATP. Sekian yang saya jelaskan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi Yohanasia Ahaan. Baiklah, saya Desi Yohanasia Ahaan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Putri Siregar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glikogenesis dan glikogenolisis serta gluconeogenesis. Yang pertama adalah glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu pembentukan glikogen dari glukosa, di mana proses ini terjadi di dalam hati dan otot kita. Dalam sintesis glikogen ini, satu energi ATP dibutuhkan untuk setiap molekul glukosa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses dari glikogenesis di dalam tubuh. Yang pertama yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase.
reaksinya yaitu glukosa ditambah ATP dengan enzim glukokinase atau heksokinase akan menghasilkan glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Kemudian berikutnya glukosa 6-fosfat ini mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Berikutnya glukosa 1-fosfat ini akan bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP menjadi uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa yang dikatalisis oleh enzim pirofosforilase. Reaksinya yaitu glukosa 1-fosfat ditambah UTP dengan enzim pirofosforilase akan menghasilkan UDP glukosa ditambah pirofosfat. Selanjutnya, UDP glukosa akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada, yang dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Di dalam proses ini, atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 14 glikosidik. Berikutnya, enzim pembentuk cabang akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Selanjutnya, penambahan glukosa ini akan terus berlangsung hingga rantainya semakin panjang dan terbentuk banyak cabang di berbagai lokasi. Glikogenesis ini akan berakhir apabila gula di dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Selanjutnya adalah proses glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Ini terjadi apabila tubuh kita dalam keadaan lapar serta tidak ada asupan makanan sehingga kadar gula di dalam darah kita menurun. Maka gula akan diperoleh dengan cara memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya adalah proses glikogenolisis yang terjadi di dalam sel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah enzim glikogen fosforilase akan menambahkan fosfat anorganik dan membebaskan glukosa dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Pemecahan ini akan terus berlangsung hingga tersisa kurang lebih 4 residu glukosa dari titik cabang. Selanjutnya adalah enzim transferase akan memindahkan 3 residu glukosa menuju ujung cabang yang lain. Proses ini akan menyisakan 1 residu glukosa pada titik cabang yang terikat dengan ikatan alfa 16 glikosidik. Selanjutnya adalah depressing enzim atau enzim pemecah cabang. Di sini alfa 16 glukosidase akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskannya dalam bentuk glukosa. Di sini bukan glukosa 1-fosfat seperti pada reaksi yang pertama tadi. Selanjutnya, proses glikogenolisis akan berakhir pada tahapan di atas. Namun, hasil pemecahan glikogen yang berupa glukosa 1-fosfat akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berubah menjadi glukosa. Enzim fosfoglukomutase akan mengkatalisis reaksi isomerasi glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Di dalam hati dan ginjal, glukosa 6-fosfat akan mengalami pelepasan fosfat dan berubah menjadi glukosa. Namun di dalam otot, glukosa 6-fosfat akan langsung masuk ke reaksi glikolisis untuk diolah menjadi energi dalam bentuk ATP. Glikogen yang dipecah di dalam hati digunakan untuk mempertahankan kadar gula dalam darah agar tetap normal. Sedangkan glikogen dalam otot akan digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya yang ketiga adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber yang bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Asam laktat, beberapa asam amino, dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Gluconeogenesis hampir mirip dengan glikolisis dengan proses yang dibalik.
Hanya beberapa tahapan yang membedakannya dengan glikolisis. ATP dibutuhkan dalam tahapan gluconeogenesis ini. Gluconeogenesis terjadi terutama di dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Sangat sedikit gluconeogenesis terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Umumnya gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah banyak. Gluconeogenesis terjadi di dalam hati untuk menjaga kadar gula darah kita agar tetap dalam kondisi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari gluconeogenesis yang terjadi pada hati dan ginjal. Yang pertama, adanya pengubahan pirufat menjadi oksaloasetat dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase. Selanjutnya, oksaloasetat pada reaksi di atas terdapat pada mitokondria dan harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Namun molekul tersebut tidak dapat melalui membran mitokondria sebelum diubah menjadi malat. Jadi oksaloasetat akan diubah menjadi malat agar dapat keluar menuju sitoplasma dan akan segera diubah menjadi oksaloasetat. Pengubahan oksaloasetat menjadi malat dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Malat akan keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Selanjutnya di sitoplasma, malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya, oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi fosfenol pirufat yang dikatalisis oleh enzim fosfonolpirufat karboksilase. Selanjutnya, fosfenol pirufat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya, 2-fosfogliserat yang tadi akan diubah kembali menjadi 3-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, hasil dari reaksi tadi 3-fosfogliserat tersebut kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase. Selanjutnya, hasil reaksi tadi yang itu 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Selanjutnya, gliseraldehida 3-fosfat dapat diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat, yaitu dengan reaksi yang dapat dibolak-balik, yang dikatalisis oleh enzim isomerase. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat akan disatukan dan menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat yang tadi akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa difosfatase. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan terakhir, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Sekianlah yang dapat kami jelaskan mengenai topik metabolisme karbohidrat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.